Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Olivia Irham. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 9. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitri Sintia, yang kedua ada I Dewa Putu Agustiawan, yang ketiga ada Heru Ardiansyah, yang keempat ada I Gede Febi Fajar Pracaya. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menyampaikan materi tentang politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional merupakan satu kata, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik yang dikatakan sebagai upaya proses menentukan tujuan dan cara mewujudkan berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Politik nasional pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan politik nasional merupakan landasan serta arah bagi konsep strategi. Strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Pengertian dari strategi. Strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka, rencana, dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Dan keseluruhan proses terjadi dalam satu arah yang telah digariskan. Pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional dapat dirumuskan sebagai asas haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional dengan melaksanakan politik nasional. Disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sintia dengan NPM 23160036. Saya di sini akan membacakan tentang materi pengertian konstitusi dan pengertian hakikat konstitusi. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer atau constitution. Kata pertama berarti membentuk, mendirikan, atau menyusun. Dan kata kedua berarti susunan atau peranata masyarakat. Dengan demikian, konstitusi memiliki arti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara yang dimulai dari konstitusi negara yang bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah constitutional law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Secara umum, pengertian konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Kemudian, konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Kemudian, pengertian hakikat konstitusi. Pengertian dan hakikat konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian secara luas, berarti bahwa konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat atau maupun tidak tertulis mengenai tata cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, dalam pengertian secara sempit, yakni konstitusi hanya diartikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis saja.
Di Indonesia lazimnya hanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar saja. Seperti dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan, undang-undang suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang adalah hak yang tertulis, sedang di sampingnya undang-undang hanya berlaku jika hanya dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sekian itu materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer dan constitution. Kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun. Dari kata kedua berarti susunan atau penata. Dengan demikian, konstitusi memiliki arti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pada umumnya, langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara yang bersangkutan. Berikutnya, pengertian hakikat konstitusi. Pengertian dan hakikat konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian secara luas berarti bahwa konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatakan secara meningkat mengenai tata cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau masyarakat menurut Sunarso 2008. Yang kedua, dalam pengertian secara sempit, yakni konstitusi hanya diartikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis saja. Yang kedua, pengertian konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang 1945 KBBI, mengartikan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut M. Soli Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Yang berikutnya, menurut Wijono Pradidikoro juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengundang permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Adapun pengertian konstitusi menurut Sri Sumerti Martoswijo, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen atau seperti undang-undang dasar. Yang berikutnya, tujuan konstitusi. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tinggi, yakni keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara. Izin memperkenalkan diri, nama Igede Vivi Fajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan. Apa sih sistem ketatanegaraan? Sistem ketatanegaraan adalah tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana negara diorganisasikan. Sistem itu terdiri atas beberapa lembaga memiliki struktur yang terbentuk. Sistem ketatanegaraan memiliki struktur dan lembaga-lembaga seperti tugas dan wewenang itu sendiri. Sebagaimana keterangan yang dikutip dari jurnal Sistem Pemerintahan Indonesia, pendekatan teori dan praktek konstitusi Undang-Undang 1945, yaitu karya Ahmad Yani, mengutip bahwa pusat pendidikan Pancasila di Indonesia
ketatanegaraan terdiri atas beberapa lembaga kedudukan negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan sebagainya. Adapun macam-macam sistem pemerintahan ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, kedudukan MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu tidak seluruhnya memiliki kekuasaan pada rakyat. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan diputuskan oleh rakyat. Yang itu tugas dan wewenang MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, mengusul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedudukan DPD artinya dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan pasal 2, 4, dan 6 disebutkan DPD terdiri atas wakil daerah, provinsi yang melalui pemilihan umum, dan sebagainya. 2. Tugas dan kedudukan DPD. Mengutip dalam laman resmi DPD RI meliputi tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu DPD menerima usulan rencana undang-undang tentang beberapa aspek termasuk otonomi daerah. Terus yang kedua, DPD membahas usulan rancangan undang-undang yang berbagai aspek termasuk otonomi daerah. Yang ketiga, DPD memberikan pertimbangan terhadap undang-undang anggaran negara pada undang-undang tersebut. Yang keempat adalah DPD mengusul program legislasi nasional yang mencakup isu seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan perkembangan wilayah. Yang ketiga yaitu Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA. Kedudukan Mahkamah Agung menurut resminya Mahkamah Agung adalah pengadilan negara. Berarti di sini Mahkamah Agung adalah mengadili tertinggi yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan penerapan hukuman seperti keputusan bersama dan menjaga kembali memastikan Republik Indonesia ditetapkan secara adil. 2. Wewenang dan tugas Mahkamah Agung. Berdasarkan dari laman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu 1. Peninjau kiasi, 2. Peninjau konstitusi, 3. Menetapkan jurisprudensi, 4. Penyelesaian sengketa antara daerah, yang kelima yaitu penyelesaian sengketa antar individu dan hukum. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan kedudukannya sejajar dengan MPR, DPR, DPD, BPK, dan Mahkamah Agung. MK adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di samping MA. Tugas dan wewenang MK. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang berpusat final untuk menguji Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat 1, kewenangan ini disebut dengan kewenangan penguji terhadap undang-undang tersebut. Yang kedua, memutuskan sengketa lembaga negara dan kewenangannya. Yang ketiga, menulis pembukaan partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Yang kelima,
memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR. Yang terakhir yaitu kedudukan BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga independen dan mandiri yang bertugas memeriksa keuangan negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia. Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia, beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, negara yang terdasar atas hukum; yang kedua, sistem konstitusi; yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR; yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara di bawah majelis; yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; yang keenam, menteri negara adalah membantu presiden; yang ketujuh, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR; yang kelapan, kekuasaan kapal. Kemudian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Kemudian kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung. Kemudian istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Kata demokrasi berasal dari kata yaitu demos yang berarti rakyat atau kratos. Kemudian selanjutnya, demokrasi di Indonesia semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinan, presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, di mana MPR adalah suatu badan yang dipilih dari rakyat, sehingga secara hakiki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih. Dalam pemilu, Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pemilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan oleh melembagakan kekuasaan Soekarno. Kesimpulan dari materi kami yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dilaksanakan di segala bidang. Hal ini untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Selain itu, ditemukan oleh 7 unsur pokok yang telah tertulis dalam pembahasan di atas. Kita juga tahu bahwa politik dan strategi nasional sangat penting bagi ketatanegaraan, dan juga kita bisa mengerti dan paham serta mengetahui tugas dan wewenang anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang ada di Indonesia. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.